Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah materi PPKN kelas 8 bab 5 subbagian A. Ini adalah momentum daripada Sumpah Pemuda. Yang pertama diawali dengan berdirinya berbagai organisasi kepemudaan. Jadi, setelah berdirinya Budi Utomo pada 1908, organisasi kepemudaan terus berdiri. Ada Trikoro Darmo, Yong Ambon, dan lain-lain. Yang kedua, Kongres Pemuda 1. Ini terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Pada saat ini ada kekuatan untuk membangun persatuan seluruh organisasi pemuda. Kongres ini terjadi berkat dorongan dari organisasi kepemudaan tadi. Kemudian yang ketiga, Kongres Pemuda kedua. Diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Terdapat 3 rapat yang diadakan di 3 tempat berbeda. Nah, pada Kongres Pemuda inilah Sumpah Pemuda dibacakan, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu, naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin dan dibacakan oleh Sugondo. Yang pertama, kita akan masuk ke peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Ini adalah Sumpah Pemuda yang dibacakan di Jakarta 28 Oktober 1928. Yang isinya, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah suatu peristiwa pengakuan para pemuda dan pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda ini dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda kedua. Melalui Sumpah Pemuda, pergerakan melawan penjajah tidak lagi bersifat lokal, namun sudah bersifat nasional. Jadi, sebelum ada Sumpah Pemuda, itu pergerakan banyak yang masih bersifat lokal atau daerah. Contohnya ada perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian ada Pangeran Antasari, ada Sultan Hasanuddin, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit, ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo ini kemudian mendorong berdirinya organisasi pemuda, yaitu Trikoro Darmo, Yong Sumatranenbon, Yong Ambon, Yong Minahasa, Yong Celebes, Sekarukun, Yong Betawi, Yong Bataksbon. Yang pertama kita akan membahas mengenai
Trikoro Darmo. Ini berdiri pada 7 Maret 1915. Trikoro Darmo, 3 tujuan mulia: sakti, budi, dan bakti. Didirikan mahasiswa kedokteran di Gedung Stovia, Jakarta. Inilah organisasi pemuda pertama yang dimasuki Soekarno ketika sekolah menengah atas di Surabaya. Kegiatannya mencakup bidang pendidikan, kesenian, dan kepanduan. 3 tahun kemudian, organisasi ini berubah menjadi Yong Java. Tadi ini ya. Jadi Trikoro Darmo itu didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan pada tahun 1915. Organisasi ini merupakan cikal bakal dari organisasi Yong Java. Terdapat 3 visi mulia dari Trikoro Darmo, yaitu 1. Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan. 2. Budi berarti bijaksana. 3. Bakti berarti kasih sayang. Ketiga visi tersebut kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo, yaitu 1. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. 2. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. 3. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Kemudian Kongres Trikoro Darmo. Trikoro Darmo mengadakan kongres pertama di Solo pada tanggal 12 Juni 1918. Dalam kongres tersebut, nama Trikoro Darmo dirubah menjadi Yong Java. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Dalam kongres selanjutnya di tahun 1926, Yong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Jadi Yong Java ini sudah menggalang persatuan antar seluruh bangsa Indonesia. Jadi ini sudah ada bibit-bibit nasionalisme di sini. Kemudian organisasi ini menghapus sifat Jawa sentris atau berpusat pada Jawa, serta mulai terbuka bekerjasama dengan pemuda-pemuda bukan Jawa. Nah, jadi sifat nasionalismenya sudah tampak ya, tidak lagi bersifat kedaerahan. Kemudian yang kedua adalah Yong Sumatranenbon. Yong Sumatranenbon atau JSB merupakan organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera. Organisasi ini didirikan pada tanggal 19 Desember 1917 di Jakarta oleh Muhammad Anas dan kawan-kawan. Dalam tahun pertama pendirian, pengurus JSB berusaha membentuk cabang-cabang organisasi di berbagai kota. Para anggotanya diminta berperan aktif untuk mewujudkan tujuan ini. Kongres ketiga Yong Sumatranenbon melontarkan pemikiran dari Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Yong Sumatranenbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta ya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan juga beliau adalah seorang proklamator ya, mendampingi Soekarno yang membacakan proklamasi. Kemudian Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin itu perannya juga banyak. Kalau dalam sebuah pemuda,
Beliau adalah yang menulis rumusan Sumpah Pemuda. Kemudian dalam rapat sidang BPUPKI, Muhammad Jamin juga salah satu tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka. Dan Bahder Johan. Nah, ini singkatan atau ringkasan dari sejarah Young Sumatra Nenbon. Ini didirikan 9 Desember 1917. Kemudian 1918 ada 2 cabang. Aktivis alumni yang tadi ya, ditambah dengan Aka Gani dan Abu Hanifah. Kemudian pasca Kongres Pemuda II 1928, CSB berganti nama menjadi Pemuda Sumatera. 1930 ini dibubarkan oleh Muhammad Yamin. Kemudian Young Minahasa dan Young Celebes. Young Minahasa dan Young Celebes didirikan antara tahun 1918 sampai 1919. Young Minahasa didirikan oleh tokoh muda Minahasa, yaitu Samuel Ratulangi. Young Minahasa adalah organisasi lanjutan dari organisasi yang telah dibentuk sejak 1912 di Semarang, yaitu Rukun Minahasa. Kedua organisasi ini tidak bisa tumbuh menjadi besar karena jumlah pelajar dari Sulawesi tidak begitu banyak. Nah, walaupun demikian, Young Minahasa dan Young Celebes ini memiliki peran ya pada pergerakan nasional, pada perjuangan untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian Perhimpunan Indonesia atau organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda. PI atau Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Nah, jadi ini PI menciptakan sebuah sejarah ya sebagai perhimpunan Indonesia dengan menyematkan nama Indonesia di sana. PI diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda dengan nama Indische Vereniging. Pada 1922, pada saat nasionalisme Indonesia berkembang, nama ini dirubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Organisasi PI tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan, namun sudah membawa simbol kebangsaan Indonesia. Nah, jadi PI ini sudah membawa semangat nasionalisme ya, sudah tidak berlatarkan atas suku maupun daerah. Pada tahun 1923, PI mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut, memakai kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka. Dua tokoh PI yang terkenal adalah Sutomo, yang adalah pendiri Budi Utomo, dan Muhammad Hatta. Kita lanjut ke dalam Kongres Pemuda I, diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Nah, ini foto ketika Kongres Pemuda I. Lahirnya berbagai organisasi pemuda di Indonesia dan adanya keinginan dari pemuda untuk bersatu, akhirnya membuat para pemuda bersatu dalam Kongres Pemuda. Nah, ini jadi Kongres Pemuda itu dari cita-cita ya, keinginan, tujuan dari semua pemuda yang ingin bersatu ya. Jadi organisasi pemuda ada Young Java, Young Minahasa, Trikoro Darmo dan lain sebagainya itu berkeinginan untuk bersatu
untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Pada kongres tersebut telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres ini telah merumuskan 2 kesepakatan, yaitu yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Cita-cita yang sangat luhur sekali saat itu. Kemudian yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Nah, ini agar semuanya bisa bersatu. Kemudian Kongres Pemuda II. Ini diadakan 2 hari, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1929. Ini adalah ilustrasinya, peristiwa Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Panitia Kongres Pemuda yaitu ada Ketua Sugondo dari PPPI, kemudian Wakil Ketua adalah Joko Marsaid dari Yong Java, Muhammad Yamin dari Yong Sumatera Nenbon, Bendahara Amir Sarifuddin dari Yong Bataksbon, kemudian pembantu 1 ada Johan Muhammad Chai dari Yong Islamitein-Bon. Kemudian pembantu 2 ada Koco Sungkanan dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 ada Sendok dari Yong Celebes. Pembantu 4 ada Yohanes Leimena dari Yong Ambon. Pembantu 5 ada Muhammad Rohyani Syuud dari Pemuda Kaum Betawi. Nah, kalau dilihat dari pembagian panitia kongres, ini mewadahi hampir semua organisasi yang tergabung dalam Kongres Pemuda. Ya, di sini ada nama-namanya. Kemudian kongres dihadiri oleh wakil organisasi kepemudaan yaitu Yong Java, Yong Batak, Yong Celebes, Yong Sumatera Nenbon, Yong Islamitein-Bon, Yong Ambon, dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa. Kongres ini diadakan di 3 tempat yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat. Nah, ini rapat-rapat pada Kongres Pemuda kedua. Yang pertama, rapat pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Yongenling Bonn atau KJB. Rapat kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Ostjava Bioskop. Rapat ketiga masih di hari yang sama di Gedung Indonesia Club Gebu. Setelah ini akan kita ulas dari ketiga rapat ini. Rapat pertama diadakan pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung KJB, dulu Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan para pemuda. Muhammad Yamin menyampaikan tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Kemudian rapat kedua diadakan pada Minggu 28 Oktober 1928 membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara yaitu Purnomo Wulan dan Sarmidi berpendapat
bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga. Rapat penutup diadakan di gedung Indonesia Club Gebu di Jalan Kramat Raya nomor 106. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan menyatakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Nah, saat itu ada pembacaan Sumpah Pemuda ini oleh Sugondo. Ini yang membacakan Sumpah Pemuda. Nah, ini dalam rapat penutup dibacakan Sumpah Pemuda yang merupakan momentum penting dalam perjuangan nasional dalam mencapai kemerdekaan. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin. Ini ditulis di atas lembar kertas. Saat itu Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Jadi Muhammad Yamin menulis ketika Sunario itu sedang menyampaikan masalah kepanduan. Kemudian sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo sebagai ketua Kongres. Dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Kemudian kita masuk dalam lagu Indonesia Raya diperdengarkan pertama kali. Ketika Sumpah Pemuda, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Ini adalah W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu Indonesia Raya sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Kenapa demikian? Karena pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sangat takut ya ketika lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan, karena itu merupakan simbol dari perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Itu adalah simbol nasionalisme kita, bagaimana kita sebagai sebuah bangsa Indonesia yang ingin merdeka ya. Tapi pemuda saat itu tetap menyanyikannya. Kongres Pemuda Keturunan Arab. Gema Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu, termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada di Indonesia. Para pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh Baswedan melaksanakan kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Sumpah ini dilakukan oleh pemuda-pemuda peranaan Arab pada tanggal 4-5 Oktober 1934. Dalam kongres ini, mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka, karena sebelumnya kalangan keturunan Arab beranggapan bahwa tanah air mereka adalah negeri-negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke Arab. Kemudian kita masuk ke dalam arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, jadi Sumpah Pemuda 1928 itu di samping menggerakkan pemuda ya untuk semangat berjuang memerdekakan Indonesia, tapi juga merupakan sebuah ketegasan
jati diri bangsa, bahwa Indonesia itu adalah sebuah negara ya. Kalau sebuah negara itu harus segera dimerdekakan. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah merupakan cita-cita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Kemudian semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Nah, setiap kalimat dari Sumpah Pemuda itu akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, semangat Sumpah Pemuda dalam kalimat pertama. Yang pertama itu berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Tanah air Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat dan di laut. Jadi seluruh wilayah Indonesia itu tanah air Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Jadi sangat luas sekali ya Indonesia itu. Nah, ini peta Indonesia. Sangat luas sekali. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia. Jadi Indonesia itu memang wilayahnya sangat luas. Jadi potensinya itu sangat besar sekali Indonesia itu untuk menjadi negara maju jika dapat dikelola dengan baik. Menurut peta astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara. Nusantara berarti kepulauan yang terpisah oleh lautan. Ini ya, ada Samudra Hindia atau Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Ini daratan di antara dua samudra, dan kita juga di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia di sini. Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Sangat banyak sekali ya. Sangat banyak kepulauan yang dimiliki Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki keindahan alam dan kekayaan yang melimpah, sehingga bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Nah, ini karena kita dilewati oleh garis Khatulistiwa, kita masuk dalam negara tropis yang tanah kita itu sangat subur. Banyak pertanian, perkebunan yang cocok di Indonesia. Kemudian kita juga ada sumber daya alam yang melimpah ya. Contohnya di sini ada emas di sini. Di Papua ada emas. Ada aluminium, aspal, batu bara, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali ini.
kekayaan daripada sumber daya alam Indonesia. Kemudian, rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia dapat dipraktekkan seperti dengan menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa dapat ikut berperan dalam mewujudkan kecintaan dan kebanggaan terhadap Indonesia ya, sebagai tanah air kita yang memang sangat kaya. Kita dapat mewujudkan dengan menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita ya. Yang paling minimal adalah seperti itu. Jadi kita menjaga kebersihan, keindahan lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita buang sampah sembarangan ya, contohnya buang sampah di sungai. Kemudian semangat Sumpah Pemuda dalam kalimat kedua. Bunyinya, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Saat itu berbagai suku bangsa yang mendiami wilayah Nusantara mengaku sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Sebelumnya, bangsa kita masih terpecah belah dalam perlawanan melawan penjajah. Rasa kesatuan sebagai satu bangsa terus muncul yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sebagai generasi penerus bangsa, kita mempunyai kewajiban untuk melestarikan semangat kebangsaan ini. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus ikut andil untuk melestarikan semangat kebangsaan ya. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau rasa kebangsaan ini terus dipupuk, maka Indonesia itu akan tetap kokoh, tetap berdiri ya. Dan hanya ketika rasa kebangsaan itu tidak dipupuk, maka akan terjadi disintegrasi bangsa. Akan terjadi gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Contohnya dulu ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Itu karena tidak dipupuk rasa kebangsaannya. Tapi alhamdulillah berkat usaha-usaha akhirnya bisa direda. Yang paling berperan adalah Yusuf Kala ya saat itu untuk meredam gerakan Aceh Merdeka. Sekarang sudah reda, sudah hilang dengan kebijakan otonomi khusus ya. Kemudian semangat Sumpah Pemuda dalam kalimat ketiga yang berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalimat ketiga ini menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan. Artinya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara yang menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai bahasa pengantar pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara harus terus dikuatkan. Nah, untuk itu kita harus menguatkan terus penggunaan bahasa Indonesia, nah, khususnya
Kalau kita dalam dunia pendidikan, belajarlah untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar untuk mempertegas jati diri kita sebagai bangsa, ya, agar jati diri kita sebagai sebuah bangsa itu kokoh, ya, kuat. Seperti itu. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Like kalau kamu suka dan dislike ketika kamu tidak suka. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.